Komodo ini adalah bukti bahwa anak-anak Indonesia ini sudah bisa membuat mobil sendiri, dan bukan cuma sekedar mobil, tapi juga membuat industrinya sendiri yang di sini. Nah, bagaimana kami membangun industri otomotif Indonesia? Saya Ibnu Susilo, pendiri PT Vinkomodo Teknologi, akan membagikan pengalaman saya kepada kalian semuanya. Mengenal dunia teknologi otomotif. Automotive engineering adalah sebuah keilmuan untuk melakukan rekayasa rancang bangun daripada sebuah produk otomotif. Dan dengan visi dan misi yang juga kita sudah rancang di sini. Itulah sebuah automotive engineering, jadi gabungan daripada keilmuan-keilmuan sains dan teknologi. Teknologi otomotif untuk sebuah negara, terutama yang di Indonesia ini, itu sudah mutlak harus kita kuasai, harus kita punyai, dan harus kita aplikasikan. Karena begitu kita sudah menguasai keilmuan atau tentang otomotif ini, maka kita akan nantinya bisa membuat sebuah produk yang memang notabene kepunyaan kita sendiri dan untuk kebutuhan daripada bangsa dan negara kita sendiri. Di samping itu nanti kalau sudah bangsa ini sudah terpenuhi kebutuhannya untuk otomotifnya, maka kita akan bisa menjual ke luar negeri atau ke negara-negara lain, sehingga akan yang pertama menjaga devisa kita, keduanya akan menghasilkan devisa kita melalui sebuah teknologi yang terapan untuk membuat sebuah produk, khususnya untuk otomotif. Yang pertama sekali adalah sebuah ide. Sebuah ide ini harus dipunyai oleh seorang perancang atau seorang yang visioner untuk membuat sesuatu misi atau membuat sesuatu tujuan nantinya. Nah, dari sebuah ide ini kita akan menamakan ini adalah nanti mulai daripada yang namanya conceptual design. Di conceptual design ini banyak sekali ide yang saya lakukan untuk mencari bentuk seperti apa sih kira-kira barang ini yang akan saya bikin. Proses detail desain ini nanti akan memasukkan juga beberapa keilmuan, mulai dari ilmu struktur, ilmu kekuatan struktur, ilmu performance, ilmu pembuatan daripada rencana untuk manufacturing nantinya, ilmu kestabilan, ilmu masalah terhadap vibrasi, terhadap masalah performance daripada bentuk sendiri, itu sudah embedded atau sudah berkesinambungan dengan pada fase konseptual design tadi. Jadi konseptual design ini banyak berhubungan dengan misalnya styling, ergonomik. Setelah selesai daripada fase detail design, maka kita akan masuk lagi fase yang pertama kali sebelum kita masuk ke production adalah fase prototyping. Prototype ini begitu selesai maka akan kita lakukan testing. Nah, testing untuk membuktikan dari perhitungan-perhitungan awal
Dari perhitungan engineering atau rekayasa tadi, mulai daripada performanya, kekuatannya, kestabilannya, dari bentuknya juga, lalu bagaimana masalah yang utama di sini untuk mencari yang namanya keselamatan yang nomor satu. Jadi kenapa kita harus menghitung, kenapa kita harus melakukan sebuah proses desain ini adalah karena untuk menggaransi daripada keselamatan produk yang akan digunakan masyarakat ini. Kalau misalnya tidak cocok dengan perhitungan kami, kita hitung ulang lagi. Balik, begitulah literasinya, kira-kira ini waktunya sekitar 3-5 tahun. Ini memang sangat melelahkan. Banyak orang yang tidak tahan dengan proses untuk membuat prototipe ini. Proses produksi, sementara tadi kita sudah ada detail desain yang sudah disesuaikan dengan prototyping. Produksi ini nanti akan dijadikan step by step, mulai daripada sebuah komponen satu persatu kita produksi. Setelah itu baru kita rakit menjadi sebuah mobil yang akan siap untuk diproduksi massal. Kalau untuk prototype, mungkin kita tadi dalam tempo 5 tahun kita cuma bisa membuat 1-5 unit. Tetapi kalau dalam produksi yang sudah massal, kita bisa tergantung daripada kemampuan kita sendiri. Kita bisa membuat dalam 1 tahun bisa 10, bisa 20, bisa 30, 100 dan bahkan mungkin bisa sampai 1000 lebih. Ini kalau sudah semuanya terdefinisi. Workshop ini kita membuat Vinkomodo itu sampai dalam 1 tahun maksimum itu di 3 unit, itu kalau kita semuanya membuat sendiri. Tapi begitu kami sudah membina UKM-UKM yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini kita bina. Lalu maka sekarang sudah ada sekitar 92 UKM. Dengan 92 UKM ini, yang tadinya kita setahun 3 unit, maka kita ini 3 hari itu 1 unit. Jadi sekarang setahun sudah di sekitar 120 unit yang bisa kita produksi saat ini. Di umur Vinkomodo baru 15 tahun. Dengan adanya bekerja paralel ini, maka kemampuan kita untuk memproduksi nantinya akan meningkat. Di UMKM ini referensinya kita adalah 3 sebetulnya. Yang pertama adalah cost, lalu quality, sama delivery. Nah, saya yang namanya ini adalah Vinkomodo. Jadi Vin sendiri itu adalah singkatan dari Formula Indonesia. Jadi sebetulnya formula untuk masalah matematiknya dalam menghitung desain, memulai desain, kekuatan strukturnya, untuk safety, lalu kestabilannya, kenyamanannya, bahkan sampai di lifetime-nya daripada produk ini, itu formula-formulanya kami turunkan sendiri. Kami tidak mencontek dari produk-produk yang sudah ada, tetapi ini adalah memang murni pengembangan dari insinyur-insinyur Indonesia yang di sini. Saat ini memang Vinkomodo ini kendaraan paling ringan. Di Indonesia cuma hanya bobotnya 420 kg. Ini kendaraan yang paling ringan dan paling efisien. Kenapa bisa ringan? Karena saya menggunakan metode-metode untuk merancang pesawat terbang. Pesawat terbang itu harus ringan, kokoh, dan kuat, serta elastis. Nah, itu adalah ilmu-ilmu daripada perancangan pesawat terbang. Oke, ini jalannya cukup ekstrim, Mas, lumayan ekstrim. Tetapi kalau kita gunakan Vinkomodo, tidak terasa guncangannya. Ini tidak seperti kalau kita pakai mobil-mobil konvensional ya. Jadi kalau di sini seperti kita di jalan aspal aja yang di ini. Nah, ini walaupun melintir-melintir tapi semuanya tercovery yang di ini. Nah, jadi
Kalau ini mobil kendaraan untuk operasional atau untuk patroli adalah aman sebetulnya ya dia. Walaupun ini terasa melintir-melintir, tapi kita terasanya nyaman aja ini ya dia. Karena jalannya memang licin ya. Kalau nantinya rekan-rekan teman-teman di Indonesia ini melihat Vinkomodo ada di negara-negara lain di belahan dunia ini, itu pasti dari negara kita, dari Indonesia ini yang jadi Vinkomodo yang di seluruh dunia nanti itu pasti datangnya dari Indonesia. PT Vinkomodo ini kita membuat industri ini adalah memang untuk membuat pertama kali adalah membuat budaya teknologi Indonesia untuk orang-orang Indonesia, dan kita bisa nantinya adalah bukan dengan keilmuan yang dari para insinyur Indonesia ini untuk memintarkan bangsa Indonesia, sehingga nantinya hasil akhirnya adalah perekonomian tadi akan dikuasai oleh orang Indonesia sendiri.